am kaifa yurhilu ila Allahi wa huwa mukabbalun bi syahwatihi. Bagaimana berangkat menuju kepada Allah padahal dia masih terbelenggu oleh nafsu syahwatnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musuh yang paling besar kata Nabi yaitu adalah nafsu syahwat. Ya, keinginan nafsu itu adalah keinginan-keinginan, gejolak-gejolak yang buruk pada diri manusia, gejolak-gejolak keduniaan, gejolak-gejolak yang menjerumuskan. Karena amaratun bisu, maka nafsu itu semuanya yaitu adalah amaratun bisu, yaitu adalah menunjukkan kepada menunjukkan kepada kehancuran, mengajak kepada kejelekan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, fa amma man hafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Barang siapa fa amma man khafa, yang takut maqama rabbih, akan kebesaran Tuhannya, rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mencegah daripada hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya orang itu berada di surgalah tempat mereka, yakni dia merasakan ketenangan dunia, kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui ya bahwasanya nafsu syahwat ini gejolak pada diri manusia, karena nafsu itu adalah gejolak-gejolak keinginan yang dari luar dan gejolak-gejolak yang dari dalam. Ada yang namanya hawa. Kalau hawa ya keluarnya yaitu adalah dari dalam. Kemudian an-nafs itu adalah daya tarik dari luar. Maka itu dikatakan disebut dengan hawa nafsu. Kalau hawa itu adalah keinginan yang keluar daripada keinginan yang dari dalam. Nah, kemudian kalau nafsu itu adalah setiap sesuatu yang menarik perhatian, yang mengundang kepada hawa sehingga dia bergejolak, maka itu dia disebut dengan hawa nafsu. Nah, kalau hawa saja yang jelek, yaitu adalah sudah maksiat kepada Allah, sudah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika dia sudah berjumpa dengan nafsu, an-nafs, dengan jiwa. Setiap yang menarik, apakah itu bentuknya perempuan yang menarik di luar sana, itu namanya yaitu adalah yaitu adalah hawa. Mohon maaf, kebalik ya. An-nafs itu jiwa dari dalam, dari diri pribadi, kemudian hawa itu adalah tarikan daripada luar. Apakah itu wanita, apakah itu tahta ya, apakah itu kekayaan dan seterusnya, punya orang lain yang ingin kita memilikinya, itu kan termasuk syahwat namanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya ketika bersatu, bertemu antara keinginan dengan apa yang dia inginkan, maka disitulah munculnya kesempatan. Terkadang orang ya, dia belum punya hawa, belum punya nafs, keinginan dalam dirinya, akan tetapi ketika dia melihat hawa yang dari luar, katakan ketika kita melihat wanita cantik di luar sana, awalnya kita keluar dari rumah, kita tidak mempunyai keinginan apa-apa untuk berzina ya, akan tetapi ketika hawa itu muncul dari luar, nampak di mata kepala manusia, maka barulah muncul keinginan menarik kepada keinginan-keinginan, sehingga dia membayangkan sehingga dia mendorong hatinya untuk berzina. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau manusia masih terbelenggu di dalam hawanya ini, maka manusia tidak akan pernah jumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia masih terikat dengan hawa nafsunya. Karenanya berbahagialah orang-orang yang merdeka, yang dipuji pada aflaha man zakkaha, berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang mampu membersihkan jiwanya. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya ya, juga dicela oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan dijanjikan nerakanya akan dimasukkan, dijebloskan ke dalam api neraka. Fa amma man hafa maqama rabbi wa nahan nafsa fa amma man tagha, barang siapa yang mengikuti keinginan hawa nafsunya, fa innal jahi wa asaral hayatad dunya, dan dia mengikuti tarikan-tarikan kehidupan dunia, artinya terpengaruh terhadap pengaruh dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka di nerakalah tempat mereka. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya alangkah tercelanya ketika kita hidup, yaitu adalah senantiasa mengobrol hawa nafsunya. Kita tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih terikat di dalam hawa nafsunya. Demikian kita sambung kajian kita nanti pada hikmah yang berikutnya. Wallahu a'lam bissawab.